Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihun ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Ma'asal muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan juga jamaah ofisial Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang disiarkan langsung melalui TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita mulai dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, rahmat, serta berbagai macam kebaikan atau keberkahan dalam hidup dan kehidupan seluruh hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya iman atau alam yang terang benderang. Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kesesatan atau alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kekafiran, kemusyrikan menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Pada pengajian Rabu malam Kamis yang lalu kita telah membahas tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang akhirnya dia berdoa kepada ayahnya. Walaupun Nabi Ibrahim selalu ditantang, dilawan oleh ayahnya dan salam tetap berdoa kepada ayahnya, yang kita telah membacakan ayat bahwa meskipun Nabiullah Ibrahim bersungguh-sungguh dengan segala keikhlasannya berdoa kepada ayah kandungnya, tapi Allah melarang Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk berdoa kepada ayahnya, karena ayahnya ini tetap hidup dalam kekafiran dan kemusyrikan. Dan juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk berdoa kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, yang selalu dinasihati, selalu didakwahkan, namun di akhir kehidupannya tetap tidak mau untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesimpulan yang kita baca dari ayat Al-Quran. Kalau doa Nabi Ibrahim tidak diterima oleh Allah untuk ayahnya, itu ada di surah At-Taubah ayat 114. Doa Nabi Muhammad ditolak oleh Allah untuk pamannya Abu Thalib, itu ada di surah At-Taubah ayat 113. Lalu kepada siapakah Allah memberikan peluang agar doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menjelaskan juga di dalam surah At-Taubah ayat 112. Allah berikan peluang kepada hamba-hamba Allah yang disebutkan di ayat ini. Yang pertama, at-taibun, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Ini ada orang yang bertaubat, ada yang dari non-muslim menjadi muslim, dari kafir menjadi muslim. Ada juga orang muslim dan muslimat yang telah melakukan berbagai macam kejahatan, bergelimang di dalam dosa dan noda, tapi akhirnya dia itu bertaubat kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa menerima taubatnya, dengan catatan dia tidak lagi kembali untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosanya, selalu ingat kepada Allah dan selalu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebut dengan at-taibun, orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah, atau orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau amiltumul khataya hatta tablughas samaa summa nadimtum lataballahu alaikum." Itu panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat dan umatnya. Lau amiltumul khataya hatta tablughas samaa summa nadimtum lataballahu alaikum. Kalau sekiranya engkau, hai seluruh umat manusia, telah melakukan berbagai macam dosa, sehingga langit yang biru itu telah penuh dengan dosa-dosamu, dengan noda-nodamu, kemudian engkau bertaubat dan menyesali apa yang pernah engkau lakukan dan bertaubat kepada Allah,
lataballahu alaikum, aku jamin bahwa taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hamba Allah tentu ada kekurangan, ada kekhilafan, ada dosa. Mari kita terima ini panggilan dari Allah dan panggilan dari Rasul. Allah memanggil at-taibun. Ini orang-orang yang bertaubat, dipanggil oleh Allah dengan bahasa yang lembut. Mari kemari ke jalan yang benar. Jangan lagi bergelimang dalam dosa. Jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang durjana. Jangan lagi melakukan perbuatan maksiat dan mungkarat. Nanti engkau akan dihentikan oleh Allah. Allah lemahkan fisikmu, Allah hancurkan badanmu, Allah goyangkan jiwamu, dan pada waktu itu engkau akan berhenti melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini juga Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 55. Jadi di surat At-Taubah ini banyak sekali peluang-peluang yang diberikan oleh Allah tentang taubat, dan nama surat ini juga surat At-Taubah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ini Allah berfirman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Apa wejangan dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya, termasuk kita ini? Fala tu'jibka amwaluhum, maka janganlah kamu menjadi terheran-heran, kamu bersedih hati, kamu menjadi takjub terhadap harta-harta yang dimiliki oleh mereka, oleh orang-orang yang lalai untuk mengingat Allah, oleh orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah. Banyak harta mereka, banyak anak mereka, senang kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka hidup dalam keadaan senang. Tapi engkau ya Rasulullah dan seluruh orang-orang yang beriman, jangan merasa sedih, jangan kagum, jangan terheran-heran dengan kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya saja Allah sedang mengazab mereka di dalam kehidupan dunianya. Bagaimana bentuk azab? Pikirannya enggak sehat lagi. Ini saya sudah 2 kali saya ulangi ayat ini karena berhubungan dengan apa yang sedang kita sampaikan ini. Bagaimana cara Allah mengazab mereka dalam kehidupan dunia? Pertama, pikirannya tidak sehat lagi. Dia tidak lagi tahu tentang yang benar. Selalu berbuat salah. Hari ini enggak sholat, besok enggak sholat. Hari ini enggak ibadah, besok enggak beribadah. Orang ini jangan kamu kira, Allah menyebutkan, jangan kamu menganggap bahwa dia itu sedang senang dan bersenang-senang. Dalam kehidupan dunia, dia sedang tertimpa azab. Pikirannya yang sehat tidak sehat lagi. Maka Allah sebutkan, innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya saja Allah sedang menimpakan azab kepada mereka. Siapa mereka ini? Yang kafir, yang kufur kepada Allah. Kemudian juga ada orang-orang Islam yang enggak mau beribadah kepada Allah, yang enggak mau sholat. Itu namanya dia sedang mendapatkan azab dalam kehidupan dunianya. Berarti jiwanya sudah mulai sakit. Selanjutnya, apabila dia terus-menerus tidak mau meninggalkan maksiat, Allah akan azab dengan azab yang kedua. وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ
wa hum kafirun. Allah hancurkan jiwa dan fisik mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir. Coba lihat nanti dalam kehidupan masyarakat ya, kita jangan lihat orang lain, lihat saja orang Islam yang enggak sholat, yang enggak mau ibadah. Sampai dengan dia tua enggak mau bertaubat. Nanti dia akan berhenti sendiri berbuat maksiat. Contoh, dia seorang pencuri. Ketika Allah sudah melenyapkan fisik dan jiwa mereka, enggak sanggup lagi untuk mencuri. Dia seorang pezina. Ketika Allah lenyapkan fisik dan jiwa mereka, dia enggak sanggup lagi untuk berzina. Dia seorang perampok, seorang koruptor dan lain sebagainya. Dia tidak sholat, tidak beribadah. Suatu saat kalau dia tidak bertaubat, ketika Allah menghentikan jiwa dan fisik mereka, disuruh pun berbuat maksiat nggak sanggup lagi. Nah itu, maka jangan tunggu masa itu, bertaubatlah dikala sehat. Jangan nanti ketika dihentikan, kamu nggak mau bertaubat kepadaku, sekarang tunggu. Sebelum kamu mati, kulenyapkan fisikmu, kulenyapkan jiwamu, dan kamu mati dalam keadaan kafir. Inilah makna wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah hancurkan fisik dan jiwa mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak termasuk seperti orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 55 ini. Maka Allah memanggil, hai hamba-hambaku yang sudah berdosa, hai hamba-hambaku yang sedang bergelimang dalam durjana, wahai hamba-hambaku yang sedang bergelimang dalam maksiat dan mungkarat, aku berikan peluang. At-taibunal abidun, hamba-hamba Allah yang bertaubat, selanjutnya dia beribadah pada Allah. Jadi enggak benar taubat tapi kemudian dia berbuat maksiat lagi. Jangan seperti itu. Itu orang bodoh. Dia mempermainkan Allah. Orang yang bertaubat itu dia menyadari bahwa dosanya sangat banyak. Dia pernah menangis di hadapan Allah. Dia merasa diri bahwa taubatnya sudah diterima oleh Allah. Maka pekerjaan berikutnya adalah tidak lagi meninggalkan salat. Kemudian dia beribadah kepada Allah. Dia tinggalkan segala perbuatan maksiat seperti mencuri, berzina, minum minuman arak dan lain sebagainya, dan berbagai macam kejahatan lainnya dia tinggalkan. Ini yang disebut dengan at-taibunal abidun, hamba-hamba Allah yang bertaubat, yang kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, siapa yang dipuji oleh Allah dan diterima taubatnya? Al-hamidun, hamba-hamba Allah yang memuji Allah. Nah, kita dalam kehidupan kita ini, jika ada waktu ya, apalagi di waktu subuh, berzikir kita kepada Allah. Ilahi Rabbi subhanallah. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Sampai dengan 33 kali. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Jadi ada qaul kita, percakapan kita, perkataan kita, dan juga ada fi'lun yang kita lakukan, perbuatan yang kita perankan. Misalnya, lidah selalu berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Rasul bersabda, iza sa'idna kabbarna wa iza nazzalna sabbahna. Bila kami mendaki, kami mengucapkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Dan apabila kami turun, kami baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ini tangga di Masjid Raya ini ada berapa tangga? Nanti waktu turun subhanallah, 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 subhanallah. Waktu naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau pulang ke Calang, Aceh Barat, Naga, Aceh Selatan dan lain sebagainya, ada jalan yang mendaki, ada jalan yang turun. Waktu mendaki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu turun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti naik lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun lagi subhanallah, 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 subhanallah. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, inilah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 112. At-taibuna al-'abiduna al-hamidun. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah, orang-orang yang selalu mau beribadah kepada Allah, orang-orang yang selalu memuji Allah. Ini biasa kita kadang-kadang mendapat pujian. Anda mempunyai baju yang bagus, alhamdulillah. Mengatat ron pegahaba, alhamdulillah. Santun ron dalam cara berbicara, alhamdulillah. Nah, jika kita memuji Allah dalam perbuatan, dalam perkataan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang salat itu minimal kalau dia tidak sholat sunat 17 kali dalam sehari dia memuji Allah, maka jangan tinggalkan sholat. Angka 17 itu banyak. Orang yang sholat tidak termasuk sholat sunat, dia sudah memuji Allah. Di surah Al-Fatihah itu 17 kali, itu jika dia tidak melaksanakan sholat-sholat sunat lainnya. Nanti dihitung sendiri. Sebelum maghrib sudah 2 rakaat, tambah 2 sudah 19. Setelah maghrib 2 rakaat sudah jadi 21. Sebelum isya 2 rakaat sudah 23. Setelah isya 2 rakaat sudah 25. Sebelum subuh tambah 2 rakaat 27. Apalagi bila dia sanggup untuk melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail bisa. Dan sholat duha, orang yang melaksanakan sholat wajib ditambah dengan sunat-sunat lainnya, maka dia akan memuji Allah sampai dengan 63 kali per hari jika dia sanggup untuk memeliharanya. Tapi Allah menyebut ittaqullaha ala mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi tidak juga dipaksakan baik di dalam ayat maupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya setelah bertaubat, beribadah kepada Allah, selalu berzikir dan memuji Allah, as-saihun. As-saihun ini terjemahan dari ahli-ahli tafsir. Dari kajian hadis-hadis Rasulullah, ada yang menerjemahkan as-saihun ini orang yang berpuasa. Ternyata setelah kita lihat bukan hanya berpuasa menahan makan dan minum, dia bisa berpuasa. Ada juga mana saih itu orang yang berwisata. Kita kalau iman kuat, kemanapun kita pergi, ya mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba yang seperti ini. Di Aceh taat kepada Allah, di luar pun taat pada Allah. Karena ada sebagian orang di kampungnya taat, keluar kota udah mulai beda. Maka Allah menyebutkan as-saihun, orang-orang yang berpuasa dalam segala situasi, bukan hanya makan dan minum, tetapi dia selalu ingat kepada Allah untuk berpuasa. Contoh, makanan yang haram gak mau dia makan, minuman yang haram gak mau dia makan. Walaupun bukan di bulan Ramadan, tetap dia ingat pada Allah. Ini namanya as-saih, as-saihun. Kemanapun dia pergi, dia selalu berpuasa untuk tidak melakukan ini hal-hal. Kalau dilarang oleh Allah nggak mau.
Yang disuruh oleh Allah, ya dia kerjakan. Misalnya orang yang baru pergi merantau, dekatlah dengan masjid. Karena kita akan bertemu dengan kawan-kawan yang baik, orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu makna, nanti bisa dibaca lagi, bahwa makna as-saihun bukan hanya orang-orang yang berpuasa, tetapi juga orang-orang yang bepergian meninggalkan kampungnya, baik dia masih muda atau sudah tua, dimanapun dia tetap ingat kepada Allah dan selalu dalam keadaan berpuasa dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan nanti as-saihun ini kita nggak pernah makan, bukan juga seperti itu. Nah, silahkan, ya kan? Yang disebut dengan as-saihun ini dia sanggup berpuasa dari segala kemaksiatan, nggak mau dia. Dari segala yang haram nggak mau dia. Dari segala yang dilarang oleh Allah nggak mau dia. Itu makna as-saihun. Jadi sekali lagi makna as-saihun itu bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, tetapi dia tetap menjaga diri untuk selalu memelihara diri, menjunjung tinggi hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu meminum sesuatu sebelum kamu melihatnya. Jangan menandatangani sesuatu sebelum kamu membacanya. Nah, ini bahagian daripada as-saihun ini. Belajar dia untuk hati-hati dalam kehidupan di alam ini. Selanjutnya ar-raki'un as-sajidun. Orang-orang yang ruku', orang-orang yang sujud. Ini bahasa lain dari orang yang sholat. Kan dalam sholat ada ruku', ada sujud. Yang enggak ada, ya sholat jenazah, ya kan? Sholat yang lain itu ada ruku'. Maka ketika ruku' seseorang itu benar-benar dia sudah rakyat, dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sujud, sudah menghormati benar-benar perintah Allah, dia sudah ar-raki', sudah mau tunduk, sudah mau patuh, sudah mau menjalankan apa yang sedang diperintahkan oleh Allah, as-sajidun, dan dia itu bersujud kepada Allah. Artinya dia sangat menghormati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengarkan ungkapan seorang anak, sujud syukurku kepada ayah dan ibu? Ada kan? Sering kita dengar. Sembah sujudku, itu bukan dia menyembah, tapi dia sangat menghormati ayah dan ibunya. Apa kata ayahnya, dia tidak akan membantahnya. Karena perintah itu adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Kalau ayah kita menyuruh yang lain, yang maksiat pada Allah, itu jangan mau dengar. Ini yang disebut kepatuhan seorang anak kepada ayah dan ibu. Ini bahagian daripada dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia sesuaikan dengan ar-raki'un as-sajidun, orang-orang yang ruku', orang-orang yang sujud dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang dimuliakan oleh Allah? Al-amiruna bil ma'ruf, yaitu orang-orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat yang ma'ruf. Ini yang sangat sedikit sekarang ini. Hanya orang berdakwah di atas mimbar. Coba kalau kita berani ya, coba dekati orang-orang Islam yang sampai dengan saat ini nggak mau sholat. Ini sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali sekarang pemuda-pemuda dan orang-orang tua yang tidak sholat, padahal dia Islam. Coba siapa berani? Nah, itu tidak mesti dakwah di atas mimbar, juga diberi pahala oleh Allah. Dengan kekuasaan kita, dengan keberanian kita, coba ajak dia. Ayo, mengapa kamu tidak pernah sholat? Sehingga dengan banyaknya pendakwah di masyarakat yang berdakwah secara bilhal, itu nanti akan bertambah banyak orang-orang yang selalu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai di kota Madya Banda Aceh ada masjid-masjid yang tiap pagi kosong dalam jamaah subuh, itu jangan ada. Ya kan? Kalau dulu pernah kita dengar di kampung-kampung ada 2 saf
Imam satu, makmum satu, 2 saf juga. Ini sangat disayangkan. Tapi mari kita gerakkan. Coba nanti sekali ya kita uji kemampuan kita. Ketika malamnya dari jam 9 sudah hujan deras sampai besok pagi hujan deras, coba sekali kita berlatih. Ya Allah ya Tuhanku, sehingga sampai tengah bengah hujan, lihat tu bayang tu bawah juga. Nah itu. Saya akan pergi untuk melaksanakan salat jamaah subuh. Insya Allah kekuatan iman pada hari-hari biasa udah mudah. Coba sekali. Oh mampai kayak itu jin. Kenapa terbayang tengah ya jamaah? Nah itu lemah imannya. Tapi coba, ini kan hari Minggu kemarin saya sangat ingat sekali. Hari Minggu, hari Ahad 24 Juli. Itu dari malam sampai dengan habis subuh hujan sangat deras. Di masjid-masjid yang meriah pun hanya jamaahnya 20 dan 2 orang, laki 20, wanitanya 2 orang. Dan saya tiap hari Minggu itu imam di Masjid Baitul Jannah yang jumlah jamaahnya hari-hari hampir-hampir 5 saf. Ada juga laporan dari masjid lain, ada juga kami 2 saf. Yang satu imam, satu makmum, syukur masih ada. Nah sekarang mari, ini dakwah untuk seluruh yang mendengarkan ceramah malam ini. Saya mengajak al-amiruna bil ma'ruf. Mari terus menerus kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Memang ada rusah, ada keringanan kalau hujan deras itu boleh nggak ke masjid. Ada, ya kan? Tetapi keringanan ini kita pilih. Saya sudah ada mobil, nanti saya salat jamaah subuh pakai mobil. Saya sudah beli mantel, nanti jamaah subuh saya pakai mantel. Saya sudah beli payung, saya nanti akan salat jamaah subuh pakai payung. Jadi ini kekuatan yang tidak sanggup dikalahkan oleh siapapun, tidak sanggup dikuasai oleh setan. Istahwaza alaihimus syaitan. Karena setan setiap hari itu mengganggu manusia untuk fa'ansahum zikrallah. Setan itu mengajak manusia untuk melupakan Allah atau enggak ingat lagi kepada Allah. Nah, sekarang melalui Radio Baitur Rahman, Radio RRI, TV Masjid Raya, saya menghimbau untuk seluruh kita ini. Mari kita berdakwah sesuai dengan tuntunan Allah. Al-amiruna bil ma'ruf. Mengajak orang lain itu untuk berbuat baik. Insya Allah bisa. Misalnya di rumah ada anak kasih uang jajan, kasih uang, tapi dia tidak sholat. Mengapa seorang ayah dan ibu tidak berani untuk menyuruh anaknya untuk sholat? Jangan terlalu kasihan dengan fisiknya. Ini kasihan biarlah dia tidur lagi. Masa sampai jam 8 tidak sholat subuh? Itu kesalahan yang besar. Harus berani. Jadi Allah sayang, baik tak ada. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan seorang ayah dan seorang ibu. Ini yang disuruh dalam Al-Quran. Kamu harus tegak berdiri, berani untuk berdakwah untuk keluargamu dan orang lain. Al-amiruna bil ma'ruf. Suruh itu keluargamu, orang lain untuk berbuat baik. Apa perintah berikutnya? Wannahuna 'anil munkar. Dan cegahlah perbuatan yang mungkar. Barangkali ada di antara anak-anak sekarang ini yang kita baca di koran, di TV, kadang-kadang ada orang yang meninggal secara berombongan. Minum arak yang dicampur dengan spiritus dan sebagainya. Berombongan mati maksudnya ada yang sekalian mati. Itu pada hari raya pada umumnya. Jadi orang berbuat maksiat itu di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Padahal Allah menyebutkan seseorang yang berani berbuat maksiat di 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, faka'annahum, mereka bagaikan berani berbuat maksiat di alam mahsyar nanti. Di alam mahsyar kan hari Allah memanggil. Kalau orang di dunia ini berani berbuat maksiat di 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, Rasulullah menyebutkan mereka bagaikan
orang yang berani berbuat maksiat nanti di yaumil mahsyar. Kalau di sana tidak bisa lagi berbuat maksiat, dia tidak sanggup lagi. Jalan saja sudah berlutut, ya kan, betis dengan betis terantuk. Tidak ada, ini hanya umpama yang dibuat oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal-hal yang sangat bagus yang dilakukan sebenarnya oleh pemimpin-pemimpin, mulai dari desa. Ini mohon maaf saya memuji Gesyik kami, ya kan, Hamdi, Tengku Hamdi atau Yahtum di Tungkup itu. Apapun keperluan masyarakat itu akan dilayani bila dia hadir ke masjid atau dia sholat. Nah ini kan bagus, ya kan? Ini sesuatu yang dilakukan boleh dikatakan oleh pimpinan yang paling kecil, yaitu pimpinan desa atau kepala desa, tapi bisa ditiru nanti oleh camat, oleh bupati, oleh gubernur, oleh presiden. Karena umat Islam ini nggak mungkin nggak sholat, harus sholat. Maka ketegasan dari seorang pemimpin itu al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kalau itu dua saja sanggup dilakukan oleh siapa saja, oleh kepala keluarga, oleh pemimpin, oleh Pak Gesi, oleh Pak Camat, oleh imam-imam dan sebagainya, dua saja sanggup. Pertama, suruh orang berbuat baik. Yang kedua, cegah orang berbuat mungkar. Dia akan hidup dalam keadaan bahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wal hafidhuna li hududillah, orang-orang yang menjaga batas-batas ketentuan Allah. Nah, kita setelah baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya para pendengar, setelah jadi orang baik, maka pelihara batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Mana contoh? Kita dengan sudah bertaubat kembali kepada Allah, sudah mau ibadah, sudah memuji Allah, sudah menjaga diri dan berpuasa, sudah mau ruku, sudah mau sujud, sudah mau sholat, sudah mau untuk berbuat baik dan menyuruh orang untuk berbuat baik. Kemudian kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita cegah juga orang lain tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir, wal hafiduna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau memang baik, ambil. Buruk, tinggalkan. Yang halal, terima. Yang haram, jauhkan. Yang baik, amalkan. Yang maksiat, tinggalkan. Ini haram, tinggalkan. Ini halal, kerjakan. Itu namanya wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembira bagi orang-orang beriman? Banyak. Antara lain orang yang beriman itu masuk surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah ke dalam surga bersama dengan pasangan-pasanganmu, bersama dengan keluargamu, bersama dengan suami dan anak-anakmu, kakek nenekmu, cucu-cucumu, tukhbarun, dalam keadaan bergembira. Itu namanya wabasyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apalagi kabar gembiranya? Orang yang beriman itu menjelang meninggal, Allah kirimkan para malaikat untuk membawa berita gembira. Wabasyiril mu'minin, malaikat itu pun patuh untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang menjelang meninggal. Apa berita gembiranya? Alla takhafu wa la tahzanu
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Jangan kamu takut, jangan kamu gundah, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Semoga berita-berita gembira ini menjadi pelajaran, tausiah dan mau'izah untuk kita semua, untuk selalu kita mengamalkan dan selalu mau untuk berbuat baik dengan beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.